Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Cindy Eka Puspita. Saya dari kelas 2022C. Di sini saya akan mengkaji teori sosiologi sastra. Apa sih pengertian teori sosiologi sastra? Mari kita pelajari. Teori sosiologi sastra adalah penelitian terhadap karya sastra dan mengkaji bagian keterlibatan struktur sosial. Kajian sosiologi sastra dilakukan dengan cara memberikan makna pada sistem dan latar belakang suatu masyarakat, serta dinamika yang terjadi di dalamnya. Pada dasarnya, sosiologi sastra dalam suatu karya sastra mengkaji tentang persoalan-persoalan manusia, hubungan antara individu dengan individu, hubungan individu dengan kelompok, serta hubungan kelompok dengan kelompok lain. Pengarang secara langsung atau tidak langsung telah mengungkapkan persoalan sosial di dalam karyanya. Mari kita kaji teori sosiologi, yaitu film Nyang Puyung karya Wahyu Agung Prasetyo. Man, aku saiki ning sanggar. Kowe nggawa kunci ta? Aku duwe ide bombastis. Nah, bagus. Lagi goreng tempe nggo melekan ta iki? Sapa, Dik? Pak Surat. Agung. Halo iki kaya ora apal Pak Surat bae. Wong lak ya kemrungsung sak deg sak nyet. Bener. Yen ora kedurutan, sak donya iki iso disengiti kabeh. Heeh. Bener koyo ngono iki. Ngawur. Nek nyawang bocah-bocah ngene iki aku ki seneng banget iki. Nyelekan. Ning kok ya mesake ya, Pak. Pirang bulan coba wis ora tau klenengan. Lah nek ora ana pentas, rak yo nglangut to. Iya. Gimana tuh? Sekarang yo kanan kok. Jenengan bener mesti. Iya. Atang pendapat niku. Osok mambu menyan kok tak ngajik Jon iki. Mosok lah. Leres ten. Astaga. Apa to iki? Iki cetol. Iki wis gamblang iki. Itu bener nih. Iki ra iso nek koyo ngene iki. Delokon kae lho, kelamu kae lho. Welok. Sampai jo. Stylemu lho. Kaya lawang distro ae, Jiwu. Salam ke Pak Surat ya. Tuh, nyoba ngerekam video iki piye carane coba? Sampean ki mau bola bali lek ku ngandani. So, kirimane kaya iku. Kan ning jopo kae ono apa? Kowe masang dupa kae, hah? Kowe nyingu kok, hah? Yang pertama di sini kita kaji dengan konteks sosial pengarang. Film pendek Nyang Puyung karya Wahyu Agung Prasetyo memiliki tujuan untuk menggambarkan kepada masyarakat mengenai masalah sosial yang terjadi di tengah pandemi COVID-19. Masyarakat dituntut agar bisa beradaptasi dengan kehidupan yang baru, agar bisa menciptakan kondisi lingkungan yang damai sesuai dengan arti dari kata Nyang Puyung yakni gotong royong. Kehidupan manusia tentunya tidak akan terlepas dari manusia yang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang akan terus membutuhkan bantuan dari manusia yang lain. Hal itulah yang menjadi acuan bagi Wahyu Agung Prasetyo sebagai sutradara dalam produksi film pendek Nyang Puyung. Sifat gotong royong yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat yang tua maupun masyarakat yang muda agar dapat menciptakan lingkungan yang damai, serta dapat beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Dalam pengharapan film pendek Nyang Puyung, Wahyu Agung Prasetyo memilih aktor senior Yogyakarta yang cerdas dan dapat membawakan peran Pak Surat secara apik. Dari video di atas dapat dijelaskan bahwa Pak Surat sebagai ketua di kampung memiliki ide bombastis yang berkaitan dengan pelestarian budaya. Pak Surat yang menemukan sebuah ide tersebut seketika langsung mengabarkan kepada Herman, seorang pemuda aktif dalam kegiatan kebudayaan. Namun ide tersebut tidak dihiraukan oleh Herman karena mengetahui bahwa Pak Surat hanya sedang berbicara aneh. Sang sutradara menghadiri tokoh Pak Surat sebagai contoh bagi masyarakat bahwa orang tua pun memiliki semangat dalam membangkitkan kebudayaan daerah. Ide bombastis yang dimiliki oleh Pak Surat berhasil membuat penonton penasaran dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Didukung dengan adanya tokoh Herman dan Krishna, pemuda kampung yang menghiraukan Pak Surat, hal tersebut semakin membuat tertarik penonton. Dan pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang dia lakukan agar kebudayaan di daerah tersebut dapat hidup kembali di tengah pandemi COVID-19.
Latar belakang Wahyu Agung Prasetyo dalam kehidupan masyarakat sosial dinilai dapat menggambarkan masalah-masalah sosial masyarakat, khususnya masyarakat Yogyakarta. Wahyu Agung Prasetyo, pria kelahiran Jakarta, 5 Agustus 1993. Wahyu menyelesaikan studi S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sewaktu kecil, ia memiliki cita menjadi seorang pilot dan pembalap. Namun beriring dengan berjalannya waktu, ia sadar bahwa cita-citanya bukan pilot maupun pembalap, melainkan terjun ke dunia perfilman. 2. Cerminan kehidupan sosial masyarakat. Sebuah karya sastra dapat dikatakan lahir dan berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Karya sastra diciptakan oleh pengarang dari kejadian-kejadian di masyarakat yang dilihat maupun dialami oleh pengarang, lalu dikemas ke dalam sosial karya sastra. Penciptanya karya sastra tentunya memiliki pesan tersendiri di dalam kepada para pembaca maupun penonton, yakni masyarakat itu sendiri. Sejauh ini karya sastra berhubungan erat dengan keadaan di sekitar yang menggambarkan kehidupan masyarakat tertentu. Banyak ditemukan karya sastra yang diambil langsung dari kehidupan nyata. Oleh karena itu, bagaimana karya sastra menjadi cerminan kehidupan sosial masyarakat sangatlah mungkin jika dilihat dari lahirnya sastra itu sendiri. Namun dalam hal ini, sastra sebagai cerminan masyarakat tidak hanya dilihat dari hasil karya sastra, disamakan dengan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ditiadakannya kegiatan seni dan budaya di masyarakat mengakibatkan kekerasan pada tokoh utama Pak Surat beserta istrinya. Pak Surat, mantan ketua RT di wilayah tersebut, sedang merencanakan kegiatan untuk menghidupkan kembali kegiatan seni dan budaya di kampungnya. Namun pemuda kampung tidak ada yang menghiraukan karena watak Pak Surat yang selalu ingin dinomorsatukan, dan ia merasa dirinya tua sekaligus mantan ketua RT yang masih merasa menduduki jabatan tersebut. Kehadiran tokoh Pak Surat menggambarkan kehidupan di masyarakat hingga saat ini. Orang yang lebih tersaingi dengan yang lebih muda, terlebih lagi ketika sudah pernah memiliki jabatan sehingga dapat bertingkah semena-mena kepada yang lain. Muda Pak Surat menggambarkan seorang yang enggan dikalahkan oleh lebih muda, meskipun jabatan sudah selesai dan diambil oleh ahli Pak Hari. Dalam kehidupan masyarakat, masih banyak ditemui hal serupa, yakni orang tua di suatu kampung masih ingin berkuasa atas keadaan lingkungan masyarakat. Dari video di atas menunjukkan watak Pak Surat yang terlalu tergesa-gesa karena mendapat berita yang aneh-aneh dari tokoh Kelahu. Pak Surat yang langsung percaya jika sanggar seni RT digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Pak Hari, ketua RT yang baru, tanpa mencari tahu hal yang sebenarnya. Pak Surat tidak segan-segan memarahi Pak Hari. Dari hal tersebut terlihat bahwa Pak Surat merasa dirinya lebih tua dari Pak Hari, sehingga bisa langsung memencacinya meskipun kedudukan Pak Hari saat ini sebagai ketua RT yang baru. Kesalahpahaman disitulah masyarakat selalu terjadi ketika kurangnya komunikasi antara masyarakat. Keinginan dari masyarakat yang lebih tua dengan masyarakat yang lebih muda selalu mengalami perbedaan. Masyarakat tua merasa dirinya dapat membimbing pemuda menjadi lebih baik dengan cara sendiri. Sedangkan pemuda selalu memiliki cara sendiri untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman, sehingga para pemuda tersebut merasa dirinya yang juga lebih pintar dan modern dibandingkan masyarakat yang lebih tua. Tujuan yang dimiliki oleh Pak Surat dengan masyarakat sebenarnya memiliki kesamaan, yakni gotong royong dan membangun kembali kegiatan seni dan budaya. Pak Surat ingin mengajak para pemuda untuk menghadiri kembali kegiatan seni dan budaya, sama halnya dengan Pak Hari dan para pemuda kampung. Namun karena para pemuda sudah merasa cukup atas kehadiran Pak Hari sebagai ketua RT, sehingga tidak mengabarkan hal tersebut kepada Pak Surat, yang sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua RT. Berdasarkan video di atas dapat diketahui bahwa kesalahpahaman Pak Surat dengan masyarakat terjadi karena kurangnya komunikasi. Tujuan yang ingin dicapai sama dengan ingin menghadiri kembali kegiatan seni dan budaya dengan cara yang baru dan tentunya dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas di tengah pandemi COVID-19. Wahyu Agung Prasetyo dalam menciptanya melalui film pendeknya Kuyung menampilkan kehidupan masyarakat yang dipenuhi konflik karena faktor usia yang lebih muda, lebih tua, merasa dirinya lebih bisa membimbing dan tetap memiliki kuasa dengan merasa ingin selalu dihormati. Sedangkan orang yang lebih muda merasa lebih memahami perkembangan zaman sehingga mereka bisa menghiraukan orang tua kurangnya komunikasi di dalam masyarakat dalam memicu adanya konflik antara masyarakat. Sebagai seorang sutradara, Wahyu memiliki pandangan tersendiri. Dari penciptanya karya sastranya yang berupa film pendek, Wahyu ingin memberikan gambaran kepada penonton bahwa gotong royong untuk mencapai tujuan bersama sangatlah penting melalui komunikasi yang baik pula. 3. Fungsi sosial sastra. Fungsi sosial sastra yakni sastra sebagai pembaharu dan
perombak sastra sebagai penghiburan belaka, dan sastra harus mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur. Mencukuyung sebagai sebuah karya sastra yang dikemas melalui film pendek tentunya memiliki fungsi sebagai penghibur masyarakat dan juga memberikan pelajaran atau wadah dalam menyampaikan pesan dari sutradara kepada penonton. Ketiga, fungsi sosial sastra. Menurut Ian, terdapat film pendek berjudul Yang Kuyung karya sastra karya Wahyu Agung Prasetyo dideskripsikan bahwa ini pertama, Yang Kuyung sebagai pembaharu dan perombak, maksudnya memperbaharu dan perombak yang dapat diambil dari film pendek adalah masyarakat yang harus tetap bergerak meskipun memiliki keterbatasan ruang dan waktu. Film pendek ini menggambarkan kondisi saat ini, yakni masyarakat yang berada di lingkungan pandemi COVID-19 harus bisa survive dan beradaptasi sehingga aktivitas masyarakat tidak hilang begitu saja. Kondisi lingkungan saat ini begitu mengkhawatirkan karena berusaha dengan nyawa manusia. Namun hal tersebut masih bisa diupayakan agar kehidupan masyarakat dapat berjalan seperti dahulu meskipun tidak secara seluas. Pada film pendek Yang Kuyung ditampilkan oleh sutradara bahwa masyarakat tetap bisa melakukan kegiatan seni dan budaya meskipun dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Kegiatan yang bisa dilakukan di tengah masyarakat secara tatap muka sebagai bahan hiburan masyarakat saat ini harus dirubah dengan cara yang lebih modern, yakni tampilan melalui platform YouTube sehingga masyarakat masih tetap bisa menikmati kegiatan seni dan budaya di rumah masing-masing demi penjaga keamanan dan kesehatan di pandemi COVID-19. Kedua, Yang Kuyung sebagai penghibur belaka ialah karya sastra yang ditampilkan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Film pendek ini dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui platform YouTube Reference Film. Fungsi karya sastra sebagai penghibur belaka tentunya terdapat di semua karya sastra bagi penikmatnya. Karena hal tersebut menjadi fungsi semua karya sastra entah berupa film, novel, cerpen, puisi, dan lain sebagainya. Yang Kuyung diproduksi pada tahun 2021, di mana film ini menggambarkan kehidupan masyarakat yang harus beradaptasi dengan keadaan baru di tengah pandemi COVID. Karya sastra yang diproduksi dan didapat dinikmati oleh masyarakat sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini tentu memberikan hiburan bagi masyarakat itu sendiri, karena lebih banyak menggambarkan keadaan yang sedang dialami. Ketiga, Yang Kuyung tentunya tidak hanya sebagai penghibur belaka, namun jika mengajarkan suatu dengan cara menghibur, maksudnya ialah karya sastra tidak hanya menjadi penghibur bagi masyarakat, melainkan juga harus mengajarkan sesuatu kepada masyarakat. Yang Kuyung yang menggambarkan situasi di tengah pandemi COVID tidak hanya menjadi penghibur bagi masyarakat, melainkan mengajarkan kepada masyarakat untuk bisa survive dengan tengah keadaan yang mengkhawatirkan. Melalui Yang Kuyung, Wahyu ingin menyampaikan kepada penonton bahwa masyarakat harus bisa menjaga eksistensi gotong royong di dalam masyarakat. Meskipun dengan ruang gerak dengan terbatas, hal tersebut dikemas oleh Wahyu melalui tokoh Pak Surat yang memiliki keresahan atau ketidakadaan pentas di kampungnya. Usaha Pak Surat untuk mengadakan kembali pentas di kampungnya mengalami kesulitan karena para pemuda kampungnya yakni Krishna dan Herman yang menghiraukan perkataan Pak Surat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi antara Pak Surat dengan para pemuda kampung padahal memiliki tujuan yang sama. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai teori sosiologi sastra. Bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.